Tetua separuh ingin mengetahui kemampuan Mu Chen pertarungan melawan Liu Qing. Pertarungan pun terjadi. Liu Qing merupakan burung spiritual yang masih memiliki keturunan Phoenix sedangkan Mu Chen memiliki tubuh Phoenix yang asli. Dengan menggunakan tekanan garis keturunan Liu Qing pun ditekan. Tetua separuh juga terkejut, dia memberikan solusi pada Mu Chen untuk menyelesaikan masalah Bloodling Bond dengan membantu Nine Nether. Apa itu bantuannya? Mari kita simak. Kuota 4 orang, Tanah Binatang Ilahi. Mu Chen mengerutkan kening, mendengar kalimat yang tidak dikenal ini. Dia tidak tahu apa artinya, dan dia terutama tidak tahu mengapa 9 Nether menjadi sangat pucat. Ketika Liu Qing melihat tatapan kosong Mu Chen, dia menjelaskan. Selama zaman primordial, pernah ada sebidang besar tanah yang dikenal sebagai benua binatang ilahi. Ada 7-8 klan dari binatang spiritual dan binatang ilahi di seluruh dunia 1000 besar yang tinggal di sebidang tanah ini. Petik 2. Liu Qing melanjutkan, ketika ras ekstrateritorial menginvasi dunia 1000 besar, mereka menginvasi benua binatang ilahi juga. Perang yang mengerikan pecah, dan benua binatang ilahi terpecah. Meski begitu, tanah yang dibagi masih tetap menjadi salah satu tanah berdaulat di 1000 dunia. Petik 2. Mu Chen tersentak mendengar berita ini, yang menyiratkan bahwa benua binatang ilahi pasti sangat luas selama zaman primordial. Telah dikabarkan bahwa, selama zaman primordial, bahkan jika penguasa menggunakan beberapa dekade untuk terbang dengan kecepatan penuh, dia tidak akan dapat menutupi keseluruhan benua binatang ilahi, kata Liu Qing sambil tersenyum, seolah-olah dia bisa membaca pikiran Mu Chen. Ketika Mu Chen mendengar ini, mulutnya bergerak-gerak dan dia tercengang. Tanah binatang ilahi adalah tempat yang spesial. Banyak binatang ilahi yang kuat telah tinggal di dalamnya, dan beberapa dari mereka bahkan adalah penguasa. Faktanya, kekuatan tempur tanah binatang ilahi terdiri dari sekitar 30% dari seluruh benua binatang ilahi. Petik 2. Mu Chen kaget lagi, karena tanah binatang ilahi dapat memiliki kedudukan seperti itu di benua binatang ilahi, itu pasti sangat kuat. Selama malapetaka, bahkan ras ekstrateritorial menyadari kekuatan tanah binatang ilahi. Mereka bergabung dengan beberapa tuan mereka dan membuat benua binatang ilahi lengah. Mereka kemudian mengambil tanah binatang ilahi dengan paksa dan memasukkannya ke dalam lubang hitam. Mereka kemudian mampu membunuh binatang ilahi dan mengalahkan benua binatang ilahi selama perang, kata Liu Qing. Setelah bencana, banyak kekuatan tertinggi menyadari bahwa tanah binatang ilahi telah dilahap oleh lubang hitam. Sekarang, setiap tahun, tanah binatang ilahi akan muncul, dan klan binatang spiritual akan mengambil kesempatan untuk masuk ke tanah binatang ilahi dengan harapan mendapatkan beberapa kekuatan khusus. Petik 2. Liu Qing menjadi sangat bersemangat saat ini. Dia menjilat bibirnya dan berkata, terlalu banyak orang telah mati di tanah binatang ilahi, termasuk primordial Unding Bird. Jika kita bisa mendapatkan beberapa darah ilahi primordial Unding Bird, garis keturunan Lord Nine Nether bisa menjadi lebih sempurna. Dia kemudian akan memiliki kesempatan lebih tinggi untuk berubah menjadi primordial Unding Bird. Petik 2. Ketika Mu Chen mendengar ini, dia akhirnya mengerti mengapa klan 9 Nether Bird begitu khusus tentang tanah binatang ilahi. Itu adalah sebidang tanah yang berharga bagi salah satu klan binatang spiritual. Liu Qing melanjutkan, tidak ada yang tahu kapan tanah binatang ilahi akan muncul. Tanda hanya akan dikirim, saat akan segera muncul. Karena itu, selalu ada keributan besar di antara klan binatang spiritual, setiap kali tanah binatang ilahi muncul, seperti yang terjadi secara tiba-tiba. Petik 2. Mu Chen mengangguk saat dia mendengarkan. Karena banyak binatang ilahi telah mati di tanah binatang ilahi, selama seseorang bisa mendapatkan beberapa darah ilahi, itu akan bermanfaat bagi binatang spiritual. Ketika 9 Nether menjadi waspada lagi, dia menatap Elder Heavenly Sparrow dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa hubungan tanah binatang ilahi dengan Mu Chen. Tanpa ragu, Liu Qing menjawabnya. Meskipun telah dirumorkan bahwa primordial Unding Bird mati di sana, itu hanyalah rumor. Tidak ada yang memvalidasinya. Burung yang abadi termasuk dalam garis keturunan burung Phoenix. Karena Mu Chen memiliki penindasan dari Phoenix asli, jika dia mampu masuk ke tanah binatang ilahi, dia mungkin dapat membantu Anda menemukan primordial Unding Bird. Petik 2. Dia berhenti, memastikan dia ingin dia melanjutkan, lalu menjelaskan lebih lanjut. Selain itu, setiap kali tanah binatang ilahi muncul, itu menarik banyak jenius dari klan binatang spiritual, termasuk mereka yang mengincar darah ilahi burung abadi.
Klan Raja Wali Spiritual, klan Bangau, klan Burung Naga, dan banyak lainnya bahkan belum pernah melihat kami. Jadi, jika kita harus berpapasan, perang tidak akan terhindarkan. Jadi, jika darah ilahi burung abadi benar-benar ada, tidak hanya klan binatang spiritual yang menginginkannya, tetapi bahkan para jenius dari klan Phoenix pasti akan menginginkannya juga. Petik 2. Pada titik ini, Penatua Heavenly Sparrow memandang Mu Chen dan berkata, jika Anda dapat membantu 9 neter untuk mendapatkan darah ilahi burung abadi, tidak ada yang akan menentang ikatan garis darah Anda. Ketika Nine Nether mendengar ini, wajahnya menjadi gelap. Penatua Heavenly Sparrow membuatnya terdengar begitu sederhana, tetapi dia tahu bahwa itu adalah tugas yang sulit. Semua orang yang memasuki tanah binatang ilahi adalah para jenius dari klan binatang spiritual, dan mereka sangat kuat. Klan Phoenix hanya akan menambah tingkat kesulitan, dan bahkan 9 neter tidak memiliki banyak kepercayaan dalam berurusan dengan mereka, apalagi Mu Chen. Mu Chen memandang Nine Nether dan berkata sambil tersenyum, jika itu bisa membantu Nine Nether, saya pasti akan melakukan yang terbaik. Mu Chen tahu dari ekspresi 9 neter bahwa Penatua Heavenly Sparrow telah mengeluarkan tawaran yang sulit. Namun, dia menerima lamaran itu, karena dia tidak punya banyak pilihan. Selain itu, dia benar-benar ingin membantu Nine Nether. Sejak dia meninggalkan alam spiritual utara dan pergi ke Akademi Spiritual Surga Utara, 9 neter telah banyak membantunya. Jadi, mungkin sudah waktunya dia melakukan sesuatu untuknya. Meskipun Mu Chen tidak tahu apakah dia bisa membantu, dia harus menunjukkan kesediaannya untuk melakukannya, agar tidak mengecewakan orang-orang di sekitarnya. Penatua Heavenly Sparrow terkejut dengan ketulusan Mu Chen, yang menyebabkan dia melembutkan sikapnya. Dia tersenyum dan berkata, saya hanya menyarankannya. Anda tidak harus menyetujuinya begitu cepat, karena saya masih perlu mendiskusikannya dengan klan. Untuk saat ini, kami dapat mengirim 4 orang ke tanah binatang ilahi. Sejauh ini kami sudah punya 3, termasuk Nine Nether. Kami masih memutuskan orang keempat yang akan dikirim. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Elder Heavenly Sparrow memandang Mu Chen. Aku hanya bisa memberitahu klan tentangmu. Anda harus membuktikan diri untuk mengamankan tempat terakhir itu. Petik 2. Saya, Mu Chen tertegun. Saat ini, hanya ada 2 orang yang lolos untuk memperebutkan peringkat 4. Mereka adalah para jenius dari klan burung Belanda 9. Meski telah menghabiskan lebih banyak waktu dalam berkultivasi, dibandingkan dengan Anda, menurut usianya, mereka masih tergolong generasi muda. Jika semuanya berjalan lancar, salah satunya akan dipilih. Oleh karena itu, Anda harus menjadi lebih kuat dari mereka, jika Anda ingin dipilih, Elder Heaven Sparrow berkata. Bolehkah Anda berbagi dengan saya lebih banyak tentang betapa kuatnya mereka? Mu Chen bertanya dengan hati-hati. Iya, Liu Qing tidak cocok untuk mereka, kata Elder Heavenly Sparrow dengan tenang. Ketika Mu Chen mendengar ini, dia terkejut. Dia tidak menyangka klan 9 Nether Bird menjadi begitu kuat. Meskipun Liu Qing sangat kuat, dia bahkan tidak bisa berada di antara 3 teratas dalam klannya. Kekuatan Mu Chen akan, paling banyak, setara dengan Liu Qing, dan itu jika dia tidak memanfaatkan kekuatan semangat juang. Dia tidak akan pernah bisa mengalahkan 2 jenius dari klan 9 Nether, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk mengamankan tempat terakhir, dia harus menghadapi lawan yang lebih kuat di tanah binatang ilahi. Penatua Heavenly Sparrow memandang Mu Chen, yang terlihat muram, dan berkata, mengingat kekuatan Anda saat ini, peluang Anda untuk mengamankan tempat terakhir redup. Mu Chen tidak bisa menyangkal apa yang dikatakan Penatua Heavenly Sparrow. Namun, Anda masih memiliki 2 bulan untuk meningkatkan kekuatan Anda. Jika Anda ingin mencobanya, saya dapat membantu Anda dengan menunda pemilihan kandidat selama 2 bulan. Penatua Heavenly Sparrow mengangkat alisnya dan berkata kepada Mu Chen, jika Anda tidak memiliki kepercayaan diri, kami akan melupakan masalah ini sepenuhnya. Adapun ikatan garis darah antara Anda dan 9 Nether, saya akan menyerahkan keputusan itu kepada para tetua klan kami. Petik 2. Mu Chen terdiam, merenungkan semua informasi baru ini. Pikirkan tentang itu. Saat Anda sudah mengambil keputusan, Dominator seharusnya dapat mengirim Anda ke klan 9 Nether Bird. Ketika Elder Heavenly Sparrow melihat bahwa Mu Chen telah terdiam, dia tidak menekannya untuk segera menjawab. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya dan berkata sebelum pergi, saya akan menunggu kembali ke klan dan menunggu jawaban Anda. Tuan 9 Nether,
Ayo pergi. Liu Qing memandang 9 neter dan berkata. 9 neter menggenggam tangannya dan menatap Mu Chen. Dia menggerakkan bibirnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada kata yang keluar. Namun, Mu Chen tahu bahwa dia ingin menyuruhnya meninggalkan wilayah Daluo. Liu Qing dan Nine Neter kemudian berubah menjadi 2 pita dan dengan cepat menyusul Penatua Heavenly Sparrow. Melihat bahwa mereka telah pergi, Mu Chen memegang tinjunya dengan erat. Sebelum Nine Neter pergi, dia jelas ingin memberitahunya untuk meninggalkan wilayah Daluo. Jelas dia tidak ingin dia bertemu dengan klan 9 Neterbird. Ini adalah caranya menawarkan jalan keluar lain, sebelum Mu Chen cukup kuat untuk mendapatkan pengakuan dari klan 9 Neter dan menerima ikatan garis darah. Namun, jika Mu Chen bertindak sesuai rencananya, 9 Neter akan dicela oleh klannya. Dia tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Tidak peduli seberapa kuat para jenius dari klan 9 Neter, Mu Chen tidak akan takut pada mereka. Semua pengalaman masa lalunya yang mengancam kehidupan akan sia-sia, jika dia terbukti menjadi pengecut sekarang. Saat Mu Chen memikirkan ini, matanya berubah tajam dan dia mengambil keputusan. Mandela memandang Mu Chen dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Ketiga raja itu juga memandangnya. Mu Chen melepaskan genggamannya dan tampak bertekad. Dia mengangguk dan berkata, dalam 2 bulan, saya akan pergi ke klan 9 Neterbird. Meskipun dia berbicara dengan lembut, dia terdengar tegas dan tegas. 2 bulan untuk mempersiapkan. 2 bulan dari sekarang, aku akan pergi ke klan 9 Neterbird. Mandela tidak heran dengan keputusan Mu Chen. Dia memandangnya dan berkata, apa yang dikatakan Penatua Heavenly Sparrow adalah benar. Berdasarkan kekuatanmu saat ini, jika kamu tidak memanfaatkan kekuatan semangat juang, mustahil bagimu untuk naik ke posisi keempat. Petik 2. Mu Chen hanya seorang penguasa kelas 5. 2 jenius dari klan 9 Neter lebih kuat daripada Liu Qing, yang berarti bahwa Mu Chen mungkin berurusan dengan penguasa kelas 7 jika dia bersaing dengan mereka untuk memperebutkan tempat terakhir kuota. Mengingat sifat binatang ilahi mereka akan memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Akan sulit bagi Mu Chen untuk merebut tempat terakhir dari mereka. Selain itu, bahkan jika dia berhasil menang, dia harus menghadapi para jenius dari klan binatang spiritual untuk membantu 9 Neter mendapatkan darah ilahi burung abadi. Akan ada makhluk yang lebih kuat yang mungkin tidak dapat ditangani oleh Mu Chen mengingat kekuatannya saat ini. Mu Chen tidak malu ketika Mandela menunjukkan fakta kepadanya. Dia hanya tersenyum dan berkata, apa yang kamu katakan itu benar, tapi, bukankah aku punya 2 bulan lagi? Ketika Mandela dan 3 raja mendengarnya, mereka terkejut. Setelah beberapa saat, mereka menatapnya penuh harap. Ketika Mu Chen melihat tatapan mereka, dia mengangguk. Sebelumnya, dia telah maju ke Grade 5 Sovereign di Meteorfall Battlefield dengan bantuan Meteorfall Alchemy. Setelah itu, ia tidak mendapatkan terobosan lagi, karena ia memilih untuk membangun energi spiritualnya yang telah mencapai tahap yang sempurna. Selama kultivasi baru-baru ini, dia bisa merasakan bahwa energi spiritual di laut berdaulatnya kaya, dan dia bisa mengendalikannya dengan mudah. Perasaan goyah yang sebelumnya dia rasakan lebih lama. Dia sekarang bisa mencari terobosan lain. Mu Chen memandang Mandela dan berkata sambil tersenyum, namun, saya membutuhkan bantuan Anda, Dominator. Katakan padaku, Mandela melambaikan tangannya dan berkata dengan gagah. Untuk memiliki terobosan, saya akan membutuhkan sejumlah besar cairan spiritual sovereign. Saya ingin meminjam 1 juta tetes sovereign spiritual liquid dari Anda, kata Mu Chen sambil tersenyum. Mu Chen akan membutuhkan banyak cadangan untuk energi spiritualnya. Dia telah menyelesaikan alkimia Meteorfall dan hanya bisa bergantung pada cairan spiritual sovereign untuk saat ini. Namun, dia tidak memilikinya untuk kultivasinya. Meskipun Istana 9 Neter telah meningkat dalam kekuasaan dan telah menjadi yang teratas di antara para penguasa di sejumlah kota yang mereka pimpin, Mu Chen tidak mendapatkan banyak uang. Saat Istana 9 Neter berkembang, mereka membutuhkan lebih banyak cairan spiritual sovereign. Apalagi, belum saatnya kota-kota membayar upeti. Istana 9 Neter tidak dapat mengeksploitasinya pada saat mereka belum sepenuhnya diterima oleh rakyat. Jika mereka melakukannya, orang-orang akan menentang mereka. 1 juta tetes cairan spiritual sovereign. Tentu, saya akan meminta seseorang untuk mengirimkannya kepada Anda nanti.
Mandela langsung menyetujui permintaannya. Mu Chen telah berkontribusi banyak selama perang perburuan besar. Itu tidak akan cukup untuk mengkompensasi kontribusinya hanya dengan memberi hadiah istana 9 neter. Hei, kamu adalah laki-laki kami. Anda tidak boleh membiarkan klan 9 neter meremehkan Anda. Beritahu kami apa yang Anda butuhkan. Kami akan mendapatkannya untuk Anda. Petik 2. Mu Chen memandang Mandela, yang bertindak seolah-olah dia kaya raya, dan tertawa tak terkendali. Setelah merenung sejenak, dia tidak berdiri di atas upacara dan berkata, "Kalau begitu, dapatkah Anda membantu saya mendapatkan beberapa peta arai spiritual? Jika memungkinkan, peta arai kelas surgawi akan menjadi yang terbaik." Peta arai kelas surgawi. Saat mendengar 4 kata tersebut, Mandela terkejut. Dia mengukur Mu Chen dan bertanya, "Apakah Anda mampu membentuk arai spiritual kelas surgawi sekarang? Dalam hal ini, apakah Anda sekarang adalah Master Arai Spiritual tingkat surgawi?" Petik 2. Ada 3 tingkat Master Arai Spiritual yang sesuai dengan grade 9 Sovereign. Ketika Mu Chen telah membentuk arai spiritual Lotus Pembantaian dengan 4 teratai, itu hanyalah arai spiritual kelas bumi. Dia belum mencapai tingkat surgawi saat itu. Karena Mu Chen tidak menggunakan arai spiritual untuk waktu yang lama, Mandela lupa bahwa dia adalah Master Arai Spiritual. Ketika Mu Chen mengemukakan hal ini, Mandela dan 3 raja kemudian teringat. Pengiriman pasukan perang telah bercabang dari Master Arai Spiritual, dan Mu Chen memiliki bakat besar dalam arai spiritual. Ini berkontribusi pada kemajuan luar biasa dengan semangat juang. 3 raja memandang Mu Chen dengan kaget. Jika Mu Chen dapat membentuk arai spiritual tingkat surgawi, ia dapat bersaing dengan penguasa kelas 7 bahkan dengan arai spiritual tingkat surgawi yang paling sederhana. Mu Chen melihat keheranan mereka dan berkata sambil tersenyum, "Meskipun aku masih belum pandai dalam hal itu, sepertinya aku sudah bisa menguasainya. Jika saya dapat mempelajari peta arai kelas surgawi, saya yakin saya harus dapat melakukan sesuatu." Petik 2. Meskipun Mu Chen tidak fokus pada kultivasi arai spiritual selama hampir 1 tahun, dia tidak berhenti berlatih secara total. Itu hanyalah perubahan dalam prioritas. Setelah dia melakukan kontak dengan semangat juang, dia menyadari ada beberapa kesamaan di antara keduanya. Ketika dia mempelajari semangat juang, dia telah memperoleh beberapa wawasan baru tentang susunan spiritual, yang telah meningkatkan pencapaiannya di bidang ini. Karena dia memiliki jadwal yang ketat dan harus berpartisipasi dalam perang berburu besar segera setelah itu, dia tidak punya waktu untuk mencari arai spiritual tingkat surgawi. Namun, dia harus menjadikannya sebagai prioritas utama sekarang karena ini akan menjadi kartu trufnya dalam membantu 9 neter mendapatkan darah ilahi primordial Unding Bird. Tidak heran kamu berani menyetujui ini, kamu memiliki banyak senjata rahasia. Mandela menatap Mu Chen dan menghela nafas lega. Dia merasa nyaman sekarang membiarkan Mu Chen pergi ke tanah binatang ilahi. Bagaimanapun, binatang ilahi dan jenius dari klan binatang spiritual tidak mudah untuk ditangani. Mereka lebih kuat dari generasi muda di wilayah utara. Kalau begitu, tidak apa-apa bagimu untuk pergi ke tanah binatang ilahi. Ini akan menjadi kesempatan besar bagimu, dan kamu bahkan mungkin bisa menerobos ke tingkat kedua dari kitab suci naga Phoenix. Oh, ketika Mu Chen mendengar itu, dia tergoda. Kitab suci naga Phoenix telah membantunya mengembangkan tubuh naga Phoenix. Meskipun itu hanya di tingkat pertama, itu sangat membantunya. Simbol naga asli berfungsi sebagai kekuatan serangan yang kuat dan pertahanan yang kuat dalam situasi yang mengancam jiwa, sedangkan simbol Phoenix yang asli meningkatkan kecepatan Mu Chen dan telah membantunya mendapatkan banyak kredit dalam pertempuran sebelumnya. Tingkat pertama dari kitab suci naga Phoenix adalah untuk mengaktifkan roh asli yang membawa simbol naga dan Phoenix asli. Tingkat kedua adalah mengubah bentuk. Seperti namanya, simbol naga asli dan Phoenix asli kemudian dapat melepaskan diri dari tubuh Mu Chen dan memiliki tingkat kekuatan baru. Akan ada perubahan karakteristik. Ketika itu terjadi, itu akan memunculkan kekuatan sesungguhnya dari kitab suci naga Phoenix. Mu Chen telah mencoba menerobos ke level kedua sebelumnya tetapi tidak berhasil. Budidaya itu terlalu sulit. Seseorang akan membutuhkan sejumlah besar esensi darah dari binatang ilahi yang berbeda, yang sulit diperoleh di dunia 1000 besar. Namun, akan ada banyak binatang ilahi yang telah mati di tanah binatang ilahi, termasuk yang berdaulat. Jika Mu Chen bisa mendapatkan mereka, dia mungkin bisa naik ke level kedua.
Sepertinya aku harus pergi ke tanah binatang ilahi, Mu Chen bergumam sambil memikirkannya. Mandela mengangguk dan berkata, serahkan peta arai kelas surgawi padaku. Meskipun agak terburu-buru, itu masih mungkin untuk mendapatkannya selama saya bersedia membayarnya. Petik 2. Peta arai tingkat surgawi mahal, dan jika Mandela ingin mendapatkannya dalam waktu sesingkat itu, dia harus menggunakan cairan spiritual sovereign dalam jumlah besar sebagai gantinya. Maaf merepotkanmu, Mu Chen mengangguk. Dia beruntung mendapat dukungan dari wilayah Daluo. Jika dia bergantung pada kekuatannya sendiri, dia akan kehabisan akal. Aku juga harus mulai menyerap cairan dewa spiritual, kalau terjadi sesuatu saat aku mengirimmu ke klan 9 Neter, kata Mandela datar. Meskipun Mu Chen terlihat sangat siap, Mandela harus mempersiapkan diri juga. Jika Mu Chen gagal mendapatkan tempat terakhir untuk memasuki tanah binatang ilahi, dan klan 9 Netherbird menolak untuk melepaskannya, dia mungkin harus bertarung dengan mereka. Meskipun tidak ada penguasa surgawi di klan 9 Nether, mereka memiliki fondasi yang kuat. Jika Mandela tidak bisa menembus Upper Earthly Sovereign, mereka tidak akan takut padanya. Mu Chen mengetahui perhatian Mandela dan berkata dengan lembut, terima kasih. Dia tahu bahwa Mandela sedang berada dalam bahaya besar. Bagaimanapun, klan 9 burung Nether jauh lebih kuat daripada pasukan teratas di wilayah utara. Wilayah Daluo tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka, tetapi Mandela telah memilih untuk memberinya dukungan. Mu Chen bersyukur dan tersentuh dengan aktingnya. Pada saat ini, dia tahu bahwa dia telah membuat keputusan yang tepat dalam menyerahkan menara supresi berbintang dan cairan dewa spiritual kepadanya. Dia telah memberikan dukungan penuh kepada Mandela dan sebagai gantinya, dia mendapatkan persahabatan yang tak tergoyahkan darinya. Kamu tidak perlu mengatakan hal-hal yang tidak berarti itu kepadaku. Mandela melambaikan tangannya dan berkata, singkirkan semuanya. Anda hanya perlu fokus untuk menembus Grade 6 Sovereign dalam 2 bulan ini. Petik 2. Ketika Mu Chen mendengarnya, dia hanya mengangguk sambil tersenyum dan memberikan tampilan percaya diri. 2 bulan dari sekarang, hasilnya akan keluar. Penguasa kelas 6, jauh di dalam wilayah Daluotian. Sebuah gunung tinggi berdiri sendiri, yang bisa mengawasi setengah dari wilayah Daluotian. Energi spiritualnya adalah yang terpadat di seluruh area. Mandela dulu bercocok tanam sendirian di tempat ini, dan tidak ada yang diizinkan masuk. Namun, untuk membantu Mu Chen menerobos dalam kondisi sempurna, dia mengizinkannya untuk menggunakannya untuk saat ini. Mu Chen berdiri di luar ruang batu, kagum saat dia melihat kabut di sekitar gunung. Energi spiritual di wilayah ini sangat padat dan murni, telah berubah menjadi kabut. Tampak jelas bahwa ada banyak susunan spiritual di daerah ini, yang telah menarik energi spiritual dari seluruh wilayah Daluotian untuk mengalir ke sana. Ini benar-benar tempat yang bagus untuk berkultivasi. Mu Chen tersenyum dan segera pergi ke kamar batu. Dia kemudian menutup bukaan dan duduk bersila di atas ranjang batu yang ada di dalamnya. Dia tidak langsung mencoba menerobos kultivasinya, tetapi menutup matanya terlebih dahulu untuk menenangkan dirinya. Energi spiritual di sekitarnya berubah menjadi kabut, lalu mengalir ke tubuhnya secara konstan. Dia harus membawa tubuhnya ke kondisi yang sempurna. Mu Chen menghabiskan hampir 5 hari di negara bagian ini. Pada hari kelima, dia membuka matanya. Matanya yang gelap menjadi seperti kristal, yang merupakan tanda bahwa energi spiritual dalam tubuhnya telah mencapai puncak optimal. Mu Chen merasa bahwa energi spiritual yang agung di tubuhnya begitu kuat, bahkan bisa menghancurkan pegunungan. Sudah waktunya, gumam Mu Chen. Cahaya spiritual di matanya meledak, dan cahaya warna-warni melesat dengan jentikan jarinya, seperti sungai yang mendidih. Cahaya memancarkan, warna seperti kristal, menyebabkan air di dalam gua mendidih dengan energi spiritual. Udara menjadi lembab dan mulai membentuk tetesan air. Sungai itu telah dibentuk oleh 1 juta unit cairan spiritual sovereign. Mu Chen mengangkat kepalanya untuk melihat sungai, lalu membentuk segel dengan tangannya. Dia membuka mulutnya, dan energi spiritual yang mengalir deras masuk, menyebabkan tubuhnya meledak dengan energi spiritual yang agung. Namun, Mu Chen tetap tenang. Dia segera mengubah segelnya untuk memungkinkan energi spiritual yang agung mengalir di sepanjang meridiannya. Setelah dia memperbaikinya, itu mengalir ke laut berdaulatnya. Energi spiritual kemudian turun dengan deras ke laut berdaulatnya, dan permukaan laut naik perlahan dan mantap. Saat Mu Chen merasakan peningkatan energi spiritual di laut yang berdaulat, dia perlahan menutup matanya.
Dia harus meluangkan waktu untuk membangunnya, sehingga dia bisa menerobos ketika saatnya tiba. Saat ini, dia hanya harus mempertahankan aliran energi spiritual ke laut berdaulatnya. Mu Chen menepis semua pikiran yang mengganggu dan pergi ke kondisi kultivasi yang dalam. Ketika dia membuka matanya sekali lagi, 10 hari telah berlalu. Dalam 10 hari ini, Mu Chen telah menyerap hampir 1/5 dari cairan spiritual sovereign. Kulitnya bersinar dengan cahaya spiritual yang cerah dan energi spiritual dari tubuhnya terus berfluktuasi. Ini pertanda bahwa energi spiritualnya telah mencapai puncaknya. Masih belum cukup, kata Mu Chen pada dirinya sendiri, sambil menggelengkan kepalanya. Dia merasa bahwa dia jauh dari kemampuan untuk melakukan terobosan. Sekali lagi, dia menutup matanya. Mu Chen membuka matanya 2 kali setelah itu, dan setiap kali dia melakukannya, sungai cairan spiritual sovereign akan berkurang. Ketika dia membuka matanya untuk keempat kalinya, sungai itu menyusut hingga 50%, menyebabkannya berubah menjadi aliran kecil. 1 bulan telah berlalu. Cahaya spiritual di sekitar Mu Chen sangat tebal. Itu sangat terang, seseorang bahkan tidak bisa melihat bayangannya sendiri. Mu Chen tampak seperti cahaya matahari spiritual. Kemudian, fluktuasi energi spiritual yang kuat melonjak dan menyebabkan gua itu bergetar. Retakan mulai segera terbentuk. Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan menelan cairan spiritual sovereign yang tersisa. Berdengung, berdengung. Cahaya spiritual keluar dari tubuhnya. Itu sangat kuat tak terlukiskan. Energi spiritual di laut berdaulatnya juga berada di puncaknya. Sudah waktunya untuk terobosan. Mu Chen menutup matanya untuk kelima kalinya. Dia tahu bahwa, ketika dia membuka matanya sekali lagi, dia akan naik ke Grade 6 Sovereign. Kali ini, prosesnya memakan waktu 2 minggu penuh. Wilayah di sekitar gunung itu kosong. Saat Mu Chen mengasingkan diri, Mandela telah menyegel daerah itu, tidak mengizinkan siapapun masuk, sehingga dia tidak akan diganggu. Beberapa sosok muncul di atas gunung, dengan Mandela yang memimpin. Ketiga raja berada di belakangnya, mengawasi gua yang tertutup rapat. Ada susunan spiritual di luar gua, dan tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di dalamnya. Sudah 1,5 bulan, apakah Mu Chen berhasil melakukan terobosan? Jika dia tidak segera keluar, klan 9 Neter harus memutuskan siapa yang akan dikirim untuk tempat terakhir, kata Raja Condor sambil melihat ke gua. Dia terkait dengan klan 9 Neter, dan dengan demikian menyadari peristiwa yang telah terjadi di dalamnya. Setelah Penatua Heavenly Sparrow membawa 9 Neter kembali ke klan, telah terjadi keributan besar. Beberapa tetua, yang sangat keras, bahkan menyarankan untuk mengirimkan pasukan mereka untuk menindas wilayah Daluo. Namun, Elder Heavenly Sparrow dan Nine Nether telah berhasil menghentikan mereka. Perilaku hardcore, Nine Nether telah menahan mereka untuk tidak bertindak terlalu agresif. Bagaimanapun, bukan hanya ayah 9 Nether yang menjadi pemimpin klan, 9 Nether adalah satu-satunya dengan potensi terbesar untuk menjadi burung abadi primordial. Jadi, mereka tidak bisa mengabaikan pendapatnya. Masalah ini telah dikesampingkan untuk sementara, tetapi Mu Chen masih harus mengamankan tempat terakhir tepat waktu. Jika ini tidak dilakukan, bahkan para tetua yang telah memihak 9 Nether, harus membiarkan klan untuk memutuskan ikatan garis darah dengan paksa, sehingga 9 Nether bisa mendapatkan kembali kemurniannya. Tindakan seperti itu akan merugikan Mu Chen dan wilayah Daluo. Sulit untuk mengatakan kapan seseorang akan menerobos. Tidak ada gunanya memaksanya. Petik 2. Ketika Mandela mendengar apa yang dikatakan Raja Condor, dia tetap tenang. Cahaya dingin melintas di matanya, saat dia menjawab, jika klan 9 Nether bertidak sabar, maka tidak ada gunanya berbicara dengan mereka. Jika mereka ingin memulai perang, kami akan melawan mereka. Saya ingin melihat berapa banyak penguasa bumi yang akan mati di tangan saya. Petik 2. Mandela dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berbicara. Area itu tiba-tiba menjadi gelap, seolah-olah energi spiritual telah membeku seluruhnya. Ketika ketiga raja itu merasakan niat membunuhnya, mereka menggigil. Mereka saling memandang dan terkejut. Meskipun Mandela tampak tidak berbeda dari 1 bulan yang lalu, dia menjadi jauh lebih kuat. Selamat Dominator, untuk maju ke Upper Earthly Sovereign. Raja tidur menggelengkan kepalanya karena tidak percaya, lalu berkata sambil tersenyum. Mandela telah mengasingkan diri selama sebulan, ketika dia telah melewati setengah langkah untuk maju ke Upper Earthly Sovereign. Meskipun itu hanya selisih setengah langkah,
ketiga raja itu tahu bahwa itu adalah celah yang besar. Ini bisa dengan jelas dilihat selama perang perburuan besar dari boneka spiritual Master Aula keempat, yang bisa bersaing dengan 7 penguasa bumi di wilayah utara berdasarkan kekuatannya sendiri. Meskipun, itu juga karena penguasa bumi bersekongkol satu sama lain. Jelas bahwa, jika perang pecah antara wilayah Daluo dan klan 9 Netherbird, banyak penguasa bumi akan mati di tangan Mandela. Ini akan menjadi harga tinggi yang tidak dapat ditanggung oleh klan 9 Netherbird. Selain itu, Mandela sekarang memiliki objek suci, Starry Suppression Tower, yang akan memberinya keunggulan atas penguasa bumi atas manapun. Ledakan. Saat ketiga raja itu gembira dengan terobosan Mandela, gunung besar di depan mereka tiba-tiba berguncang. Suara melolong tiba-tiba meledak dari gunung, bergema di seluruh area. Bang! Pintu masuk gua tiba-tiba meledak. Sebuah bayangan melesat keluar dari antara kerikil dan berdiri di langit. Ketiga raja itu melihat Mu Chen berdiri di langit, dengan cahaya spiritual melonjak di sekelilingnya. Matanya yang gelap seperti permata, kecemerlangannya sangat menakjubkan. Mereka menghela nafas lega, karena mereka merasakan bahwa Mu Chen jauh lebih kuat daripada 6 minggu yang lalu. Jelas bahwa dia telah maju ke kelas 6 Sovereign. Selamat tuanmu, karena telah naik ke kelas 6. Kata tiga raja sambil tersenyum. Cahaya di mata Mu Chen mulai redup. Dia memandang Mandela dan ketiga raja itu, lalu melesat ke arah mereka. Ketika Mandela melihatnya datang, ekspresi dingin di wajahnya menghilang. Dia meraih tangannya dan sinar cahayanya muncul, mengungkapkan 5 gulungan berbeda. Ini adalah diagram arai yang Anda minta. 2 di antaranya adalah peta arai kelas surgawi, jelasnya. Ketika Mu Chen mendengar ini, dia sangat gembira. Dia kemudian melihat ke-5 gulungan, yang dipenuhi dengan fluktuasi aneh. Arai spiritual kelas surgawi, 5 gulungan, dengan cahaya aneh dan fluktuasi misterius tergantung di depan Mu Chen. Gulungan itu juga dikemas dengan rune. Itu adalah peta arai kelas surgawi. Mu Chen sangat bersemangat, dia kehilangan ketenangannya. Ini adalah pertama kalinya selama bertahun-tahun dia melihat nilai diagram arai ini. Dia dengan cepat mengepalkan tinjunya, dan 5 gulungan jatuh ke tangannya. Energi spiritual meledak dari telapak tangannya dan mengalir ke gulungan. Dia bisa merasakan sejumlah besar informasi mengalir ke otaknya seperti badai. Arai spiritual peringkat tinggi kelas bumi, arai pedang spiritual teratai. Arai spiritual tingkat tinggi tingkat bumi, arai Tianluo. Arai spiritual tingkat tinggi tingkat bumi, arai Admiralty yang tidak bisa dihancurkan. Yang pertama muncul dalam pikiran Mu Chen adalah 3 arai spiritual peringkat tinggi kelas bumi. Bahkan penguasa kelas 6 waspada dengan tingkat arai spiritual ini. Ketiga susunan spiritual ini bagus untuk menyerang, menangkap, dan bertahan. Mereka memiliki kekuatan luar biasa. Tampak jelas bahwa Mandela telah berusaha keras untuk mendapatkan mereka. Namun, Mu Chen tidak terpikat oleh 3 larik spiritual. Dia mengalihkan pikirannya, dan cahaya keemasan dengan teks meledak di benaknya. Arai spiritual peringkat rendah kelas surgawi, segel ilahi surga. Arai spiritual tingkat rendah tingkat surgawi, arai hukuman Tuhan. Mu Chen menutup matanya untuk merasakan sejumlah besar informasi di otaknya. Dia kemudian perlahan membuka matanya, dan dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dia meraih gulungan di tangannya dan bergumam, arai spiritual tingkat surgawi. Meskipun ini adalah arai spiritual peringkat rendah surgawi, bahkan penguasa kelas 7 bisa terluka parah oleh mereka. Saya ingin mendapatkan beberapa diagram arai tingkat yang lebih tinggi untuk Anda, tetapi waktu hampir habis. Sebagian besar diagram arai ini dimiliki oleh spiritual arai masters, dan mereka lebih menghargai arai tersebut daripada hidup mereka. Tidak mudah untuk mendapatkan mereka, kata Mandela. Ini cukup bagus. Mu Chen mengangguk. Mengingat kekuatannya saat ini, ia hanya bisa mengatur arai spiritual peringkat rendah surgawi. Dia harus banyak mengamati dan belajar untuk mengatur tingkat susunan spiritual ini. Bahkan jika Mandela berhasil mendapatkan arai spiritual kelas menengah atau bahkan lebih tinggi untuknya, dia mungkin tidak dapat mengaturnya. Mandela melihat gulungan di tangan kiri Mu Chen dan berkata, dari 2 arai spiritual tingkat surgawi ini, yang terakhir sangat kuat. Harganya 2 kali lipat dari yang lain. Petik 2. Mu Chen tercengang ketika Mandela menyebutkan arai hukuman dewa. Saat dia memeriksa informasi di otaknya, dia tiba-tiba membeku. Arai hukuman dewa ini adalah arai yang tidak lengkap. Saat Mu Chen mengatakan ini, reaksinya sangat kuat.
Ini adalah susunan spiritual kuno yang digunakan selama zaman primordial. Harus ada 3 dari mereka, termasuk arai hukuman Tuhan. Jika ketiga gulungan itu bersatu, itu bahkan bisa membunuh penguasa bumi atas. Petik 2. Ketika 3 raja mendengar itu, mereka terkejut. Mungkinkah Master Arai leluhur karena mampu membunuh penguasa bumi atas? Sayang sekali, arai hukuman dewa adalah yang terlemah di antara ketiganya, itulah mengapa itu telah beredar. Adapun 2 gulungan lainnya, jarang terlihat. Sepertinya tidak mungkin ketiga gulungan itu akan dikumpulkan. Mu Chen menggelengkan kepalanya. Nilai dari 3 gulungan itu sebanding dengan Starry Suppression Tower. Untuk Master Arai Spiritual, tingkat Master Arai leluhur ini paling menarik. Meskipun God Punishment Arai adalah yang terlemah di antara ketiganya, itu masih lebih kuat daripada Arai Spiritual Heavenly Great Law Rankual. Tidak heran harganya lebih tinggi dari yang lain. Ini adalah nilai untuk uangnya. Mu Chen tersenyum. Dia harus meluangkan waktu untuk mempelajari lebih lanjut tentang arai hukuman Tuhan. Itu adalah senjata mematikan yang bagus, dan sekarang dia memiliki amunisi tambahan untuk dibawa bersamanya ke tanah binatang ilahi. Setelah terobosan, tingkat kepercayaan Mu Chen meningkat pesat. Bahkan jika dia tidak menggunakan susunan spiritual apapun, dia tidak akan kesulitan mengalahkan Liu Qing. Mandela memandang Mu Chen dan berkata, kamu masih punya waktu 2 minggu lagi sebelum tenggat waktu. Kamu bisa pergi retret selama 10 hari lagi sebelum kita berangkat ke klan 9 Neter. Petik 2. Baik, Mu Chen mengangguk. Dia baru saja menerobos dan membutuhkan beberapa hari untuk terbiasa dengan peningkatan tiba-tiba dalam energi spiritualnya. Selain itu, dia perlu mencoba susunan spiritual agar dia dapat mengaturnya. Setelah dia mengambil keputusan, Mu Chen segera kembali ke tempat yang tenang di Istana 9 Neter. Selama 2 minggu, Mu Chen tidak pernah keluar dari Istana 9 Neter. Semua waktunya dihabiskan untuk beradaptasi dengan energi spiritualnya saat ini dan memahami arai spiritual kelas surgawi. Dalam proses mempelajari arai spiritual kelas surgawi, Mu Chen mulai bereksperimen dengan mereka. Dia gagal berkali-kali dan setiap kali dia gagal, energi spiritual kekerasan akan meledak dari bagian dalam Istana 9 Neter. Banyak kekuatan teratas di Istana 9 Neter yang ketakutan, karena ledakan energi spiritual begitu kuat sehingga bahkan penguasa kelas 6 tidak akan mampu menahannya. Upaya yang gagal berlangsung selama hampir 10 hari, tetapi secara bertahap berkurang. Ledakan yang tak terkendali telah berhenti pada 2 hari terakhir. Jauh di dalam Istana 9 Neter, energi spiritual yang sangat besar melonjak ke langit, dan cahaya spiritual meledak. Sepertinya sesuatu yang menakutkan sedang berputar. Perubahan tersebut telah menyebabkan ketakutan di banyak kekuatan teratas di Istana 9 Neter. Saat mereka melihat jauh ke dalam Istana 9 Neter, mereka melihat bahwa benda yang berputar belum dilepaskan tetapi telah menghilang. Kekuatan teratas saling memandang dan menganggapnya sebagai eksperimen yang telah dilakukan Mu Chen. Mereka menghela nafas dan berpikir bahwa dia telah gagal lagi. Mu Chen berdiri dengan tangan di belakang punggung di salah satu halaman di Istana 9 Neter. Dia melihat fluktuasi energi spiritual yang secara bertahap menghilang dan tersenyum. Dia tidak terlihat depresi tetapi tampak tercerahkan. Arai spiritual kelas surgawi, Mu Chen melihat telapak tangannya dan tersenyum. Setelah dia gagal berkali-kali dalam eksperimennya, Mu Chen mulai mengalami kekuatan arai spiritual kelas surgawi. Mereka memang lebih kuat daripada arai spiritual tingkat bumi. Sudah sepadan dengan usahanya menghabiskan waktu mencobanya. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar di luar halaman. Mu Chen tersenyum dan sebelum pengunjung bisa mengatakan apapun, dia berkata, masuk. 2 wanita pergi ke halaman. Mereka adalah Tang Bing dan Tang Rou. Tang Bing telah menjadi pengurus rumah tangga Istana 9 Neter selama 2 tahun, dan dia telah melakukan pekerjaan dengan baik. Penunjukan ini membuatnya hanya lebih rendah dari Mu Chen dan 9 Neter, dan itu telah menambah karakter sombongnya. Tang Rou lembut dan pemalu, dan meskipun dia mengenal Mu Chen dengan baik, dia masih tersipu ketika Mu Chen tersenyum padanya. Tang Bing memandang Mu Chen dan berkata, apakah Anda berniat untuk merobohkan Istana 9 Neter? Tang Bing serius dalam pekerjaannya, dan dia membaca buku itu. Ketika Mu Chen mendengar apa yang dikatakan Tang Bing, dia hanya tersenyum padanya. Meskipun dia memegang posisi tinggi di wilayah Daluo, dia memperlakukan kedua saudara perempuan itu sebagai teman. Dia tidak akan menggunakan posisinya untuk menjatuhkan mereka.
Dominator ingin kamu bersiap-siap untuk pergi ke klan 9 Neter besok. Tang Bang langsung ke pokok permasalahan dan memberinya pesan bahwa dia telah diperintahkan untuk meneruskan. Mu Chen kaget saat mendengarnya, dan setelah beberapa saat, dia mengangguk. Tang Bing menggigit bibirnya dan dengan wajah sombongnya hilang, dia bertanya, apakah Sister Nine Nether akan kembali? 9 Nether telah mendirikan istana 9 Nether, dan dia telah membawa 2 saudara perempuan bersamanya. Mereka menganggap istana 9 Nether sebagai rumah mereka, dan jika 9 Nether meninggalkan istana, bahkan jika Mu Chen mampu mempertahankannya, perasaannya akan berbeda. Mu Chen memandang Tang Bing, yang agak tertekan, dan Tang Rou, yang matanya merah. Dia tetap diam dan berpikir betapa mereka pasti telah menderita karena kepergian Nine Nether. Meskipun mereka telah menyembunyikan perasaan mereka dengan baik, sekarang Mu Chen akan segera pergi, mereka tidak bisa lagi menyembunyikannya lagi. Mu Chen memandang kedua saudara perempuan cantik itu dan menepuk punggung mereka. Dia tersenyum hangat pada mereka dan berkata, jangan khawatir, aku akan mengembalikan Nine Nether. Tang Bing dan Tang Rou melihat senyum di wajah Mu Chen. Dia selalu lembut, tetapi mereka bisa mendengar keteguhan dalam suaranya. Kedua saudara perempuan itu kemudian tersenyum dan mengangguk. Oh ya, bawa ini bersamamu. Tang Bing tiba-tiba melepas gelang cahaya dari pergelangan tangannya, menyerahkannya kepada Mu Chen, dan berkata, ada total 1.500.000 tetes cairan spiritual sovereign di dalamnya. Saya telah menyimpannya. Saya pikir itu akan membantu Anda. Mu Chen kaget saat melihat gelang universal. Dia tahu bahwa Tang Bing kompeten dalam pekerjaannya, dan dia telah mengendalikan cairan spiritual sovereign untuk memungkinkan istana 9 Nether berjalan dengan lancar dan berkembang. Sebelumnya, Mu Chen mengalami kesulitan besar dalam mendapatkan beberapa cairan spiritual sovereign darinya. Namun, gadis pelit ini tiba-tiba memberinya sejumlah besar cairan spiritual sovereign, itu membuatnya terkejut. Jika Anda dan Sister Nine Nether tidak lagi di sini, tidak ada gunanya menyimpan cairan spiritual sovereign. Tang Bing memandang Mu Chen dan sepertinya telah membaca pikirannya. Dia meringkuk dan menatapnya dan berkata, aku tahu kamu telah mengatakan bahwa aku pelit. Mu Chen tersenyum dan menerimanya, karena cairan spiritual sovereign penting baginya. Saat dia mengambil gelang universal, dia sekali lagi berkata dengan lembut, aku pasti akan membawanya kembali. Kami mempercayai Anda harus berhati-hati, kata Tang Rou. Dia memandang Mu Chen dengan keyakinan besar. Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan mengangkat kepalanya. Dia melihat ke arah di mana 9 Nether pergi dan mengepalkan tinjunya. Nine Nether, saya tidak akan mendengarkan Anda kali ini. Saya harus pergi ke klan 9 Nether Bird. 9 dunia Nether. Ada banyak makhluk spiritual di dunia 1000 besar, di antaranya berjumlah beberapa binatang spiritual. Karena binatang spiritual biasanya memiliki bakat besar, mereka umumnya memiliki rentang hidup yang lebih lama. Sifat ini memungkinkan mereka membangun garis keturunan yang kuat, yang menyebabkan banyak manusia waspada terhadap mereka. Binatang spiritual juga memiliki garis keturunan paling rumit di antara semua makhluk spiritual di dunia 1000 besar. Selain itu, karena garis keturunan mereka adalah sumber kekuatan mereka, klan dengan garis keturunan paling kuat dikenal sebagai klan binatang ilahi. Mereka yang berasal dari klan binatang ilahi dilahirkan dengan kekuatan besar, yang menyebabkan semua orang takut pada mereka. Namun, masih ada beberapa pilihan, yang bukan dari klan binatang ilahi. Ini karena mereka memiliki kemampuan laten yang sama dengan klan binatang ilahi. Salah satu contohnya adalah klan 9 burung Nether. Klan 9 Nether berasal dari garis yang sama dengan klan Phoenix, yang berarti bahwa mereka memiliki garis keturunan dari burung abadi primordial. Ini juga berarti bahwa, setelah mereka terbangun, mereka akan dianggap sebagai kekuatan tertinggi. Karena alasan inilah klan 9 burung Nether begitu khusus dalam melindungi kemurnian garis keturunan mereka. Mengetahui bahwa mereka tidak bisa membiarkan ketidakmurnian apapun dalam garis keturunan burung abadi, mereka memandang siapapun yang mencoba merusaknya sebagai musuh. Benua 9 Nether, meskipun secara teknis merupakan benua, hanya seukuran wilayah utara. Meski kecil, itu masih sangat terkenal di The Great Thousand World. Ketenaran ini muncul karena pemilik tanah adalah klan 9 Netherbird. Sebagai klan terkemuka di antara klan binatang spiritual, klan 9 Netherbird milik kekuatan kelas 1 di dunia 1000 besar. Ini adalah peringkat yang bahkan tidak pantas untuk wilayah Daluo.
Mencapai tingkat kekuatan seperti itu tidak bergantung pada klan yang hanya memiliki satu penguasa bumi, tetapi juga bergantung pada garis keturunan yang kuat. Dengan demikian, meskipun Mandela telah maju ke penguasa bumi atas, perlu ada penguasa bumi lain agar mereka dianggap sebagai kekuatan kelas 1. Klan Sembilan Burung Neter juga dianggap lebih bereputasi daripada wilayah Daluo. Namun, di benua Sembilan Neter, kekuatan memiliki penghormatan tertinggi untuk dunia Sembilan Neter. Nine Netherworld adalah bidang spasial independen, berbaring di luar The Great Thousand World. Itu adalah tanah leluhur dari klan burung Belanda 9. Ada desas-desus bahwa, selama zaman primordial, klan 9 Netherbird awalnya berasal dari pesawat yang lebih rendah. Klan tersebut pada awalnya tidak menonjolkan diri, tetapi ketika beberapa orang mereka mulai menonjol, karena keterampilan dan bakat mereka yang ekstrim, klan 9 burung Nether muncul dari bayang-bayang klan binatang spiritual, mulai mendapatkan hadiahnya, berdiri di dunia 1000 besar. Ketika kekuatan 9 Netherbird klan berada di puncaknya, mereka memiliki 3 generasi penguasa surgawi. Pada saat itu, bahkan klan Phoenix sangat menghormati klan 9 Netherbird dan memperlakukan mereka sebagai rekan. Selama zaman primordial, dunia 9 Nether ada di tingkat yang lebih rendah. Namun, orang-orang kuat di klan 9 Nether berhasil menghubungkan bidang yang lebih rendah ke dunia 1000 besar, sehingga menjadikan dunia 9 Nether sebagai tanah leluhur dari klan 9 Nether. Pada saat itu, ada banyak anggota klan dari alam yang lebih rendah di dunia 1000 besar, tetapi hanya sedikit dari mereka yang berhasil menerobos. Mereka yang muncul dari alam yang lebih rendah memiliki bakat dan ketekunan yang luar biasa. Begitu mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan, mereka tampil sangat baik di dunia 1000 besar. Di antara anggota paling khas dalam kelompok yang disebutkan di atas adalah Kaisar Api dari wilayah api tak berujung dan leluhur bela diri dari perbatasan bela diri. Keduanya tidak hanya mencapai peringkat tertinggi dari 1000 dunia besar, orang-orang mereka juga melakukan tembakan di antara kekuatan teratas di dunia 1000 besar. Bahkan telah dikabarkan bahwa Flame Emperor dan Martial Ancestor telah dengan paksa membuka pesawat yang lebih rendah, menempatkan lorong di dalam wilayah api dan perbatasan bela diri tanpa akhir. Ini dilakukan untuk melindungi mereka, jika pasukan lain pernah menginginkan mereka. Jelas bahwa klan 9 Netherbird telah membuka dunia 9 Nether karena alasan yang sama. Dengan demikian, tujuan akhir Muchen adalah dunia 9 Nether. Dunia 9 Nether, Gunung 9 Nether. Gunung ini sangat besar tak terlukiskan, dan menjulang di dunia 9 Nether seperti benua yang sangat besar. Itu adalah tempat paling suci di dunia 9 Nether, karena itu adalah tempat kelahiran leluhur klan 9 Nether. Dengan demikian, 9 Netherbird yang pertama dikatakan berasal dari tempat ini. Suara denting kuno bergema di gunung besar pada saat ini. Burung-burung berkicau bersama dan mengguncang seluruh area. Sebuah puncak besar berdiri, seperti pilar, di tengah gunung, dengan awan yang mengelilinginya. Di bawahnya ada Blue Stone Square. Ada banyak sosok dengan fluktuasi energi spiritual yang kuat di sekitar tebing. Bagian tengah alun-alun menghadap tebing curam, tempat banyak orang duduk di atas alas batu. Aura megah terpancar dari tebing, menyebabkan seluruh area gempa. Orang-orang yang duduk di atas alas batu ini adalah tetua dari klan 9 Netherbird. Mereka sedang melihat dua orang, yang sedang duduk bersila di Blue Stone Square. Fluktuasi energi spiritual yang kuat melonjak di sekitar pasangan itu, yang terlihat cukup angkuh. Sikap angkuh mereka ini tidak berarti bahwa mereka tidak bangga, tetapi itu mengungkapkan kepercayaan yang mereka miliki karena kekuatan mereka. Kedua orang itu mengangkat kepala mereka dan melihat ke tiang batu kuno, di mana para tetua sedang bertengkar sengit. Para tetua tampaknya memiliki pendapat yang berbeda tentang suatu masalah. Orang-orang dari klan 9 Netherbird juga memperhatikan para tetua. Ini keterlaluan. Setelah ribuan tahun, 9 Nether adalah satu-satunya yang memiliki garis keturunan paling murni dari burung abadi. Ini adalah kesempatan bagi klan kami untuk mendapatkan kembali kejayaan kami. Bagaimana kita bisa membiarkan manusia menghancurkannya? Seorang penatua, yang berjubah hijau, bertanya dengan marah. Kita harus menangkap Muchen dan memutuskan ikatan garis darah dengan paksa. Itu benar, meskipun Dominator sangat kuat, menurutku dia tidak akan berbalik melawan kita, hanya karena dia. Sesepuh lain berkata dengan suara rendah. Elder Heavenly Sparrow, yang duduk di sisi lain dari mereka, mengerutkan kening dan berkata, Muchen sangat berbakat.
Dia memiliki kekuatan burung phoenix asli dan memiliki potensi besar. Saya telah berjanji kepadanya bahwa, jika dia dapat mengalahkan Jiang Ya dan Qin Xuan, kami akan membiarkan dia mewakili kami di tanah binatang ilahi, di mana dia akan diizinkan untuk pergi dan membantu 9 neter mendapatkan darah ilahi burung abadi. Petik 2. Ketika tetua berjubah hijau mendengar ini, dia mencibir. Heavenly Sparrow, kamu telah mengatakan bahwa orang ini hanya seorang penguasa kelas 5. Jika itu benar, Jiang Ya dan Qin Xuan dapat dengan mudah mengalahkannya. Jika kita membiarkan dia mewakili kita, alih-alih membantu Nine Nether, dia mungkin menyeretnya kembali. Siapa yang akan bertanggung jawab, jika dia merusak rencana kita? Petik 2. Dia tidak menunggu jawaban, sebelum melanjutkan. Apalagi sudah hampir 2 bulan, dan dia masih belum ada di sini. Dia benar-benar pengecut. Dia tidak cocok untuk mencemari garis keturunan murni 9 Nether. Petik 2. Wajah Heavenly Sparrow menjadi gelap karena kata-kata kasar dari sesepuh itu. Dia mengabaikannya dan berbalik untuk melihat alas batu emas di tengah. Seorang pria parubaya duduk di atasnya, terlihat tenang. Meskipun dia tidak bergerak, penindasan yang mengerikan keluar darinya, menyebabkan ruang di sekitarnya membeku. Dia adalah pemimpin klan dari klan 9 burung Nether, Tian Huang. 9 Nether duduk di sampingnya. Dia tampak pucat. Dia menggenggam tangannya, ketika dia melihat bahwa para tetua sedang berdebat sengit tentang ikatan garis darah antara dia dan Mu Chen. Pemimpin klan, putuskan apakah kita harus mengirim Jiang Ya atau Qin Xuan. Bagaimanapun, tanah binatang ilahi akan segera muncul. Bagaimana mungkin kita bisa menunggu si pengecut datang? Tetua berjubah hijau memandang Tian Huang dan berkata, para tetua dan orang-orang memandang Tian Huang, menunggu jawaban darinya, berharap dia akan menghentikan pertengkaran yang telah berlangsung selama hampir 2 bulan. Tian Huang tetap tenang dan menyipitkan matanya. Dia kemudian melihat ke 9 Nether, yang masih terlihat pucat, dan berkata, orang ini adalah dermawan 9 Nether. Karena Penatua Heavenly Sparrow telah memberikan firman-Nya, kita harus menepati janji kita. Jika dia datang ke dunia 9 Nether dan mengalahkan Jiang Ya dan Qin Xuan, kami akan membiarkan dia menempati posisi keempat. Petik 2. Pada titik ini, Tian Huang tiba-tiba berhenti dan ekspresinya berubah tajam. Dia kemudian berkata, jika dia mencoba melarikan diri, kami akan mengejarnya. Dan, jika Dominator mencoba menghentikan kami akan berperang dengan wilayah Daluo. Petik 2. Suaranya bergemuruh di Gunung 9 Nether, dan orang-orang terkejut mendengar niat membunuh dalam nadanya. Setelah itu, para tetua tidak mengatakan sepatah kata pun, karena mereka tampaknya telah menerima keputusannya. Cahaya melintas di mata Nine Nether, dan dia mengertakkan gigi. Selama Mu Chen telah meninggalkan wilayah Daluo, klan 9 burung Nether tidak akan dapat menemukannya. Kemudian, begitu Mu Chen menjadi kuat, klannya akan mewaspadai dia, jadi mereka tidak akan bertindak gegabah. Saat dia memikirkan ini, dia menghela nafas lega. Mu Chen seharusnya sudah meninggalkan wilayah Daluo sekarang. Saat dia sedang bersantai dari kekhawatirannya, tiba-tiba, Tian Huang mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, sebuah cahaya berkedip di matanya. Ada lengkungan luar angkasa di langit, dan pusaran air terbentuk di dalamnya dengan cepat. Kemudian, 2 sosok perlahan keluar dari pusaran air. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini mengejutkan orang-orang, saat mereka melihat 2 sosok yang baru saja muncul. Saat kedua sosok itu menjadi lebih terlihat, orang-orang mendengar suara yang jelas bergema di seluruh gunung 9 Nether. Bagaimana kabarmu, tetua? Saya Mu Chen. Petik 2. Kedua orang itu, yang duduk bersila di alun-alun, melebarkan mata mereka dan menatap dingin ke langit dengan cibiran. Pengecut ini akhirnya muncul.